Kompas Siang juga menyoroti penyampaian hak interpelasi alias hak bertanya atau meminta keterangan soal kebijakan pemerintah ibu kota yang diagendakan melalui rapat paripurna DPRD DKI Jakarta kemarin. Selesai gelaran rapat paripurna, 7 fraksi DPRD DKI Jakarta melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD karena dianggap melanggar tata tertib DPRD. Di tengah pandemi, rencana penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih menuai polemik. Meski jumlah minimal anggota dewan yang hadir tak terpenuhi atau tidak quorum, rapat paripurna interpelasi Formula E tetap dilanjutkan. Pada agenda resmi DPRD DKI Selasa 28 September, hanya fraksi pengusul interpelasi Formula E atau sekitar 31 orang yang hadir, yakni dari fraksi PD Perjuangan dan PSI. Sementara 7 fraksi lain serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hadir. Padahal, rapat paripurna DPRD DKI dengan agenda interpelasi Formula E ini sempat ditunda 2 kali. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyayangkan sikap 7 fraksi yang tidak hadir. Dalam rapat bamus kemarin namanya bamus itu badan musyawarah, di situ bisa bertambah, itu bisa berkurang. Nah kebetulan kemarin setelah kami saya memberi pelajaran, apalagi sahabat saya M. Taufik itu kasih masukan kepada junior-juniornya, itu memakai parlemen jalanan. Di sinilah letaknya. Ayo kita diskusi, ayo kita berdebat. Ya, jangan kita bermain di luar. Ada waktunya, jamnya, jadwalnya, semua harus adil. Kan semua terjadwal. Nah usulan itu juga ada usulan kan kita juga terima. Ada usulan interpelasi dari 2 fraksi. Ya harus kita hargai juga. Saya menghargai mereka. Mereka menghargai kita. Dalam program Sapa Indonesia Pagi hari ini, Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto menyatakan prosedur dalam tata tertib DPRD merupakan rangkaian instrumen politik dan jika anggota fraksi tidak hadir dalam rapat paripurna merupakan hak anggota fraksi. Prosedur-prosedur yang berada di dalam tatip itu merupakan salah satu atau adalah merupakan rangkaian satu instrumen politik. Itu harus sadari, Pak ya. Jadi bukan sekedar hanya tatip, tetapi itu juga suatu instrumen politik. Artinya sah-sah saja kalau orang mempergunakan instrumen tersebut ya, mungkin misalkan untuk tidak hadir, itu hak dia untuk tidak hadir. Memang boleh kok tidak hadir. Tapi sementara boleh, ya kan? Sementara Pak Bambang sudah menyetujui tanggalnya, begitu maksud Pak Gembong. Kenapa tidak di dalam kesempatan itu yang kalian? menyetujui itu kan pimpinan Bamus, ya. Artinya waktu itu diketok oleh pimpinan Bamus. Tapi di sana kan cara menyetujuinya kan tidak ada satu-satu suruh berdiri menyatakan setuju kan. Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan undangan rapat yang diberikan anggota dewan sebelumnya sudah dibahas dan disetujui dalam badan musyawarah bahwa ada 7 agenda dan ditambah usulan agenda rapat interpelasi. Gembong Warsono menyayangkan sikap 7 fraksi yang menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rapat interpelasi bukan di ruang sidang. Kalau nggak setuju, ya sampaikan di situ nggak setujunya. Jangan disampaikan di TV, Kompas TV, jangan disampaikan di warung kopi, sampaikan dalam rapat badan musyawarah itu, Pak Bambang. Itulah ruang yang terhormat yang disediakan berdasarkan konstitusi untuk menjelaskan bahwa kami tidak setuju karena ada agenda siluman dan lain sebagainya. Jangan ini barang sudah diputusin, kemudian tidak setuju. Berdasarkan keputusan badan musyawarah yang notabene rapat paripurna interpelasi itu hari Selasa, maka pimpinan membuat undangan rapat paripurna. Kemudian rapat paripurna, undangan rapat paripurna kan harus ada syarat itu mendapatkan paraf dari wakil ketua. Wakil ketua tidak mau paraf, ya jalan terus toh. Kenapa mesti jalan terus? Pimpinan dewan tidak boleh disandra oleh ketidakparapan wakil ketua. Karena apa? Karena ini sudah diputuskan dalam badan musyawarah. Clear itu. 7 fraksi DPRD DKI Jakarta pun melaporkan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD. 7 fraksi yang melaporkan Prasetyo ke BK, yakni Gerindra, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, dan P3. Prasetyo Edy dianggap melanggar tata tertib DPRD karena menyisipkan agenda paripurna interpelasi di tengah-tengah rapat Badan Musyawarah. Kami menduga ada pelanggaran administrasi terhadap surat menyurat terkait undangan Bamus dan pelaksanaan paripurna yang tadi digelar. Sementara Badan Kehormatan DPRD DKI menyatakan bakal mempelajari terlebih dulu laporan terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta.
Kami dari Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menerima laporan dari kawan-kawan kita. Ada 4 orang wakil ketua dewan, seluruh ketua fraksi yang 7 hadir, menyampaikan laporan tertulis juga dan ditandatangani oleh seluruhnya, termasuk juga menyampaikan yang penambahan informasi secara lisan. Kami akan baca laporannya dulu ya. Nanti kami rapatkan dengan seluruh anggota BK itu. Hasilnya kayak apa, nanti yang menentukan semua kesimpulannya dari 9 anggota itu ya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut eksekutif tak akan mencampuri hak interpelasi DPRD. Riza mengatakan akan menghormati langkah-langkah yang ditempuh DPRD dan keputusan akhir terkait interpelasi. Itu bukan wilayah kami, kami menghormati semuanya. Kita saling bersinergi positif antara eksekutif dengan legislatif, dan tentu kami berharap juga teman-teman di DPRD semuanya bisa kompak, bisa solid, bisa rukun, saling melengkapi, saling membantu sama-sama satu sama lain. Rapat paripurna berakhir dengan tidak adanya pengambilan keputusan. Ketua DPRD DKI Jakarta menunda rapat paripurna sampai Badan Musyawarah menjadwalkan kembali rapat paripurna interpelasi Formula E. Hak interpelasi bisa dilaksanakan apabila rapat paripurna dihadiri oleh 50% plus 1 dari jumlah anggota dewan, dan saat pengambilan suara 50% plus 1 yang hadir memberikan suara setuju. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkait agenda rapat interpelasi Formula E, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky langsung dari Balai Kota Jakarta. Alva, seperti apa agenda selanjutnya setelah rapat paripurna interpelasi digelar kemarin? Kalis dan juga saudara, tentu saja pengagendaan ulang untuk rapat Badan Musyawarah ini akan menjadi agenda pertama yang harus dilakukan, karena dari agenda rapat Badan Musyawarah itu akan ditentukan kapan pelaksanaan rapat paripurna terkait dengan hak interpelasi Formula E kepada Pemprov DKI Jakarta ini akan dilaksanakan. Pelaksanaan ulang rapat Badan Musyawarah dan rangkaiannya nanti ke rapat paripurna ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh 33 anggota Dewan DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI Jakarta. Artinya, kalaupun ada penolakan dari 7 fraksi atau dari sebagian besar fraksi di DPRD DKI Jakarta, tentu saja hal tersebut bisa disampaikan dalam serangkaian rapat yang sudah diagendakan, baik itu dari rapat Badan Musyawarah, kemudian dari rapat paripurna yang juga menjadi wadah. Nantinya di rangkaian rapat paripurna itu ada mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi, dan hal di situ bisa menjadi wadah bagi para fraksi yang memang tidak setuju untuk mengutarakan alasannya kenapa tidak menyetujui adanya hak interpelasi terhadap Formula E ini. Tadinya rangkaian rapat paripurna hak interpelasi ini sudah dijadwalkan dengan rapi dan diagendakan kemarin sudah untuk mendengarkan dari pengaju hak interpelasi itu sendiri, yaitu PDI dan juga PSI. Sedangkan untuk agenda hari ini seharusnya yaitu mendengarkan dari pandangan fraksi-fraksi dan nanti berakhir di tanggal 4 Oktober yaitu untuk mendengarkan dan memutuskan apakah hak interpelasi ini akan dilanjutkan atau justru sebaliknya. Apabila memang dilanjutkan, maka pada tanggal 4 Oktober itu mendengarkan penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta selaku eksekutif atau Anies Baswedan dalam hal ini untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta, yaitu alokasi anggaran terkait dengan pelaksanaan Formula E. Dengan ditundanya pelaksanaan rapat paripurna Formula E ini tentu saja akan kembali mundur, karena tadi saya konfirmasi kepada para anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, baik itu dari fraksi PDI maupun PSI, ini belum mengetahui kapan pelaksanaan rapat Badan Musyawarah ini akan kembali dilakukan. Ini berkaitan pula dengan polemik terkait dengan hak interpelasi yang terjadi di internal DPRD DKI Jakarta. Tentu saja ini menjadi PR bagi para pengaju hak interpelasi untuk kemudian kembali melobi para fraksi yang tidak menyetujui hak interpelasi untuk bisa mengikuti rapat Badan Musyawarah dan kemudian nanti mengikuti rapat paripurna. Sedangkan PDI dan PSI sebagai dua fraksi pengaju hak interpelasi ini bersikukuh untuk mengajukan hak interpelasi berkaitan dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan
Formula E, karena di sana fraksi PDI maupun PSI menemukan adanya potensi pemborosan anggaran APBD DKI Jakarta sebesar 4.483 triliun terkait dengan penyelenggaraan ajang balapan mobil listrik Formula E. Dan di sana yang paling khusus, yang paling ditekankan adalah terkait adanya komitmen fee yang juga dipertanyakan oleh dua fraksi pengaju hak interpelasi ini. Tetapi berkaitan dengan terjegalnya dari suara 7 fraksi lain, tentu saja hal ini kembali menjadi PR untuk kembali memutar jadwal terkait dengan pelaksanaan rapat paripurna untuk pelaksanaan hak interpelasi Formula E itu sendiri. Dan menanggapi polemik internal yang terjadi di internal DPRD DKI Jakarta ini, eksekutif baik itu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria ini tidak bisa memberikan tanggapan yang bagaimana begitu, karena mereka menyebutkan bahwa ini merupakan polemik internal yang terjadi di internal DPRD DKI Jakarta. Apabila memang hak interpelasi ini nanti lolos, maka Pemprov DKI Jakarta ini hanya akan dan bersedia akan menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari para anggota legislatif di DPRD DKI Jakarta terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Mas Kalis. Alfa, bersamaan dengan hal tersebut, Ketua DPRD DKI juga sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan sama terkait penyelenggaraan rapat paripurna interpelasi Formula E kemarin. Nah, seperti apa selanjutnya? Ya, ini yang menjadi salah satu tidak terlaksananya atau alasan tidak terlaksananya rapat paripurna terkait dengan interpelasi kemarin, karena 7 fraksi yang menolak hak interpelasi ini menyebutkan bahwa Ketua DPRD ini memiliki atau melanggar adanya pelaksanaan pada Badan Musyawarah kemarin. Disebutkan bahwa di rapat Badan Musyawarah tidak disebutkan akan melaksanakan rapat paripurna hak interpelasi. Disebutkan bahwa Ketua DPRD di DKI Jakarta ini menyelipkan. Tetapi sebagai pembelaan dari pihak PDI, PSI ini menyebutkan bahwa sudah ada 2 undangan yang dilampirkan dalam pelaksanaan rapat Badan Musyawarah itu. Salah satunya yaitu pelaksanaan rapat paripurna hak interpelasi. Tentu saja dengan hal ini, Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta akan mereview kembali dan mempelajari apa yang menjadi aduan dari para 7 fraksi lainnya dan juga wakil pimpinan DPRD DKI Jakarta. Nantinya akan diputuskan oleh 9 anggota Badan Kehormatan. Tapi bersamaan dengan itu juga harusnya jadwal untuk Badan Musyawarah atau rapat Badan Musyawarah ini tetap dilaksanakan, karena ini kembali lagi berkaitan dengan hak interpelasi yang dimiliki oleh 33 anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah bersikeras dan inkrah hukumnya begitu, memiliki hak untuk menyampaikan dan meminta pendapat penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta. Mas Kalis. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta.